Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang. Dan di episode kali ini spesial dari Gedung Graha Cakrawala, Kota Malang. Kita akan berbincang selama 60 menit ke depan bersama dengan Universitas Terbuka Malang. Di mana dengan tema yang diambil untuk tahun ini adalah Maju Mendunia bersama UT, menuju masa depan berkualitas tanpa batas. Telah berhasil mengukuhkan kurang lebih 1.162 wisudawan di periode pertama tahun 2025. Tentunya UT Malang terus berinovasi dan bergerak untuk bisa berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Rahmat Budiman SSM Kum PhD, Wakil Rektor Bidang Akademik. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat, semangat. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kita juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Lili Sulistiawati MSI, Direktur UT Malang. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Ica. Selalu bersemangat untuk mahasiswa yang terus dilahirkan begitu ya? Betul, kita harus selalu bergerak dan bersemangat untuk memberikan layanan yang terbaik. Layanan terbaik, baik. Kalau kita berbincang nih pemirsa tentang keberadaan dari Universitas Terbuka, bahwa UT merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 yang ada di Indonesia, memiliki konsep visioner di konsep e-learning. Kalau dulu jauh sebelum pandemi, mungkin kampus lain masih belum berpikir tentang konsep ini, namun ini menjadi salah satu keunggulan yang sangat luar biasa, fleksibilitas waktu dan jarak yang luar biasa. Pak Rahmat mungkin bisa menginformasikan kepada pemirsa, ada konsep kurikulum yang berbedakah terkait dari inovasi-inovasi peningkatan pendidikan yang ada di UT secara global? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi menjawab tantangan zaman dinamis, perubahan-perubahan tuntunan zaman yang kian hari kian memang mengharuskan kita untuk melakukan perubahan, maka Universitas Terbuka itu menyiapkan kurikulum baru yang akan kita implementasikan semester depan. Jadi buat mahasiswa Universitas Terbuka, nah kita akan memperkenalkan kurikulum baru. Nanti informasinya mengenai kurikulum baru seperti apa, kami dari Universitas Terbuka Pusat akan memberikan edukasi, sosialisasi, termasuk oleh teman-teman di program studi. Nah, dengan demikian diharapkan mahasiswa itu mendapatkan informasi yang utuh mengenai perubahan-perubahan kurikulum, karena bisa jadi ada perubahan mata kuliah yang kurikulum berjalan ini barangkali ada di semester-semester awal, kemudian di kurikulum baru ada di di semester-semester di atas. Kemudian juga kita akan memperkenalkan sebuah program baru, yaitu mahasiswa akan kita berikan kesempatan untuk melakukan membuat skripsi untuk kelulusan ya. Selain dari tugas akhir program yang selama ini kita berikan, kita ada skripsi. Kalau tidak skripsi, misalnya mahasiswa ingin membuat karya ilmiah, karya tulis misalnya, artikel ilmiah, itu boleh. Ya, kemudian mereka akan ikut TAP saja, misalnya seperti yang kita selama ini kita tawarkan, kita juga berikan dengan catatan bahwa nanti akan ada penambahan SKS, penambahan waktu. Jadi kalau selama ini ujian itu untuk TAP itu ada hanya 3 jam, nanti dengan bertambahnya SKS ini nanti waktunya akan lebih lama. Kemudian kita sudah memformulasikan seperti apa nanti tugas akhir program itu diberikan kepada mahasiswa. Jadi kepada mahasiswa dimanapun berada, tidak perlu khawatir perubahan kurikulum ini nanti akan membuat mahasiswa dirugikan. Itu tidak perlu menjadi kekhawatiran. Kami sudah menyiapkan beberapa skema untuk edukasi, termasuk nanti di teman-teman di UT daerah untuk mengedukasi masyarakatnya. Ya, nanti barangkali dengan melalui bantuan JTV ini juga kita dapat mengedukasi mahasiswa. Baik, konsep kurikulum yang otomatis berubah ini ada latar belakang, begitu ya? Apakah yang akan menjadi latar belakang begitu terkait dari mata kuliah? Sebagian ada yang berubah. Kalau mungkin dengan banyaknya karya ilmiah yang memang harus semakin dipacu, itu adalah sebuah gambaran bahwa mereka sudah harus terbiasa begitu memberikan karya ilmiah. Tetapi kalau mata kuliah, ini apakah terkait dari kebutuhan industri ataukah memang kebutuhan dari bangsa ini atau seperti apa? Ya, jadi ada beberapa mata kuliah yang kita introduce untuk memperkenalkan mahasiswa dengan
harus ada, karena gini ya. Jadi kita itu tidak ingin perguruan tinggi itu menjadi menara gading. Lulusannya itu tidak dapat mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Oleh sebab itu, melalui reanalisis kurikulum ini, kurikulum baru ini diharapkan mahasiswa lebih memiliki kesiapan untuk bersaing tidak saja dengan sesama lulusan atau alumni UT, tetapi juga dengan mereka lulusan dari perguruan tinggi tatap muka. Bahkan kita harapkan mereka juga bisa bersaing dengan mereka yang berasal di luar negeri. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, dunia globalisasi ini memungkinkan masyarakat dunia dimanapun untuk bekerja di negara lain jauh lebih mudah. Jadi sekarang ada istilahnya, tidak ada lagi warga negara A, B, C, tapi sebagai warga dunia gitu. Nah, kita UT menyambut itu, mempersiapkan itu dengan memperkenalkan kurikulum baru. Baik, konsep kurikulum baru adalah bagian komitmen nyata dari Universitas Terbuka untuk terus bergerak, bukan hanya mencari target nasional, tetapi target internasional. Betul. Begitu ya. Kita ke Bu Lili, bahwa Bu Lili sudah berhasil mengukuhkan di periode yang pertama tahun 2025 ini adalah kurang lebih 1.162 mahasiswa, begitu. Dari persentase mahasiswa yang ada di periode sekarang, persentase yang sudah bekerja ataupun yang memang fresh graduate untuk mencari pekerjaan seperti apa, dan target-target kedepannya juga seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ica. Kalau untuk UT Malang yang wisuda hari ini 1.100 kurang lebih, itu adalah mahasiswa yang mereka tidak mengikuti wisuda di Jakarta. Jadi mahasiswa UT itu boleh memilih Mbak Ica, mau wisuda di Jakarta atau wisuda di daerah di UT Malang. Jadi jumlahnya yang semester ini sebanyak 1.600. Jadi yang lainnya ikut wisuda di Jakarta. Nah, target yang mereka bekerja, rata-rata mahasiswa yang ada di UT Malang ini 95% mereka itu sudah bekerja. Rata-rata mereka dari guru-guru yang FKIP, kemudian mereka yang dari pajak, dari kepolisian, itu mereka sudah rata-rata mereka bekerja sebagai polisi, sebagai pajak. Dan yang fresh graduate pun, yang tadi 5% tadi dari 95, mereka bekerja tapi dengan online. Jadi lulus SMA, mereka, saya mau bekerja online saja Bu, tapi sambil kuliah di UT. Nah, itu yang saya lihat di masing-masing, baik itu di masing sentral layanan maupun mereka yang mandiri, mereka selalu kenapa milih di UT? Karena mereka akan meningkatkan pendidikan mereka, tapi bekerja tetap. Jadi tidak ada hambatan dalam hal bekerja. Itu yang terjadi di UT Malang. Baik, memang adalah target besarnya dengan mengupgrade skill masing-masing walaupun sudah bekerja. Semuanya sudah punya karir, semuanya sudah bekerja, tetapi diajak untuk tetap mengupgrade skill begitu. Kalau Pak Rahmat sendiri melihat UT secara terintegrasi begitu, dari 39 kampus di Indonesia, satu layanan di luar negeri, apakah akan ada pengembangan jumlah dari UT daerah, dan apakah juga ada target-target untuk mahasiswa yang fresh graduate dari lulusan SMA, atau memang akan tetap dengan segmentasi yang ada di saat ini? Ya, jadi UT daerah itu kami hadirkan biasanya itu adalah ketika ada provinsi baru, atau misalnya ada kebutuhan karena tingginya jumlah penduduk di satu wilayah. Contoh di Jawa Barat itu kita ada dua UT daerah, ada di Bogor dan Bandung. Kemudian di Jawa Timur malah ada 3, ada di Surabaya dan Malang dan Jember. Nah, nanti juga kita akan melihat demografi masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia. Apabila misalnya di suatu wilayah yang cakupannya luas, kita akan mendirikan sentral layanan, mendirikan UT daerah gitu. Ke depan yang kita gagas ini, karena Jawa Barat dan Banten itu sangat tinggi jumlah penduduknya, kita rencananya akan membuka satu lagi UT, namanya UT Jakarta 2. Karena masyarakat Jakarta itu kan sangat tinggi ya, maka kita akan menghadirkan UT 2. Nah, terkait dengan
jumlah mahasiswa kita ini semester ini kita harapkan setidaknya kita punya 750.000 mahasiswa sebagai upaya untuk melayani 1 juta mahasiswa. Kenapa kita ingin melayani 1 juta mahasiswa? Karena kita punya mandat dari pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk kuliah. Setiap tahun di Indonesia itu ada 6 juta lulusan SMA dan SMK. Baik, nanti boleh dilanjutkan tentang target dari segmentasi Universitas Terbuka. Tentunya kami akan segera kembali masih bersama dengan Universitas Terbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan kita masih bersama dengan Universitas Terbuka, masih bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Direktur UT Malang dengan tema Maju Mendunia bersama UT menuju masa depan berkualitas tanpa batas. Kita kembali ke Pak Rahmat bahwa tadi ada sebuah gambaran tentang bagaimana ada pengembangan-pengembangan UT daerah terkait dari jumlah masyarakat yang memang sangat padat sehingga memang beberapa daerah harus diberikan satu kampus baru lagi begitu ya. Namun tentang segmentasi mahasiswa nih. Selama ini UT bergerak dalam segmentasi mahasiswa yang memang sudah bekerja dan berkarir untuk mengupgrade keilmuannya. Apakah ini akan ada pergeseran target segmentasi mahasiswa? Jadi kalau kita melihat pergerakan demografi mahasiswa ya, sejak katakanlah 8 tahun terakhir, kami itu menyaksikan sebuah fenomena yang luar biasa. Jadi kalau 10 tahun yang lalu itu mahasiswa Universitas Terbuka didominasi oleh mereka yang di atas usia 35 tahun. Nah, 8 tahun ke belakang ini ternyata komposisinya berubah. Jadi dari 672.000 itu 75%-nya itu adalah mahasiswa yang berusia di bawah 25 tahun. Nah, pergeseran ini yang sangat luar biasa sehingga kami memiliki keyakinan bahwa pendidikan jarak jauh, sistem pendidikan jarak jauh itu sekarang sudah mulai diterima oleh masyarakat khususnya generasi-generasi muda. Mereka yang fresh graduate itu pada akhirnya melihat bahwa pendidikan itu bisa dilaksanakan melalui jarak jauh, di mana salah satu bentuknya adalah dengan hadirnya internet. Nah, kemudian yang kami lihat juga bahwa sekarang ini ada fenomena juga yang menarik dari 672.000 mahasiswa, ternyata 87%-nya itu mereka mengatakan bahwa mereka sudah bekerja. Bahkan meskipun yang fresh graduate itu mereka bekerja. Pekerjaannya mulai dari yang formal sampai yang informal. Tadi Bu Direktur menyampaikan ada yang guru, ada yang polisi, dan lain sebagainya. Nah, mereka yang lulusan yang fresh graduate itu ternyata memilih jalur yang non formal. Ada sebagai content creator, ada yang punya online shop, ada yang juga kemarin saya pernah bertemu dengan sambil mengisi waktunya mereka menjadi taksi online. Nah, itu adalah menurut saya bahwa mahasiswa memiliki kesadaran ya, ini kesadaran tinggi bahwa pendidikan itu tidak bisa diabaikan. Pendidikan itu adalah hal yang penting. Jadi meskipun mereka cari cuan, kalau istilahnya sekarang ya, cari cuan dengan cara-cara mereka juga bisa tetap kuliah. Baik, ada pergeseran segmentasi dari usia-usia di bawah 25 tahun. Juga sekarang mempercayakan Universitas Terbuka dengan kelebihannya adalah fleksibilitas waktunya. Sambil bekerja secara online begitu ya, mereka juga bisa kuliah secara online. Ini yang sangat luar biasa. Namun kita bisa melihat bahwa ada konsep belajar sepanjang hayat yang juga menjadi konsep besar dari keberadaan Universitas Terbuka. Ini seperti apa, Pak? Jadi konsep lifelong learning di Universitas Terbuka itu di salah satu bentuknya, karena pemerintah itu mengatakan memandatkan kepada UT supaya UT itu tidak boleh mengadopsi peraturan drop out. Jadi mahasiswa itu misalnya S1 itu kan idealnya 8 semester. Tetapi kalau di perguruan tinggi jarak jauh dalam hal Universitas Terbuka
Kalau mahasiswanya misalnya dia terkendala dengan biaya, uangnya tidak cukup, atau misalnya ada prajurit TNI atau polisi yang harus pindah tugas kemana-mana, maka dia tidak bisa mengambil mata kuliah secara penuh 24 SKS. Barangkali karena kesibukannya dia itu bisa ngambilnya 2 mata kuliah semester ini. Kemudian semester berikutnya karena tugas dan sebagainya tidak dulu ngambil mata kuliah. Semester berikutnya ngambil lagi lebih. Sehingga UT itu memberikan kepada mahasiswanya untuk menyelesaikan masa studi sesuai dengan keleluasan waktu yang dimiliki. Kalau misalnya 8 semester boleh, tapi kalau misalnya lebih dari 8 semester nggak apa-apa. Ada mahasiswa kami, Mbak Ica dan pemirsa sekalian, ada sekarang ini ada mahasiswa yang registrasi awalnya itu tahun 84. Jadi ketika pertama Universitas Terbuka berdiri, tetapi karena kesibukan ngambil mata kuliahnya cuma 1, dan 1 itu juga tidak dalam sekuensial, ada 4 semester gitu ya. Dan yang bersangkutan itu insya Allah akan diwisuda bulan Juli nanti di Universitas Terbuka. Baru bisa terrealisasi. Baru terrealisasi. Jadi yang bersangkutan saya kira akan memecahkan rekor menjadi mahasiswa yang paling lama menempuh pendidikan di UT lebih dari 40 tahun setengah. Jadi memang ini ada kebebasan yang sangat fleksibel begitu. Betul. Ya. Walaupun tahun 84 registrasi, kalau memang baru sempatnya sekarang dan baru terrealisasi, tidak ada batasan di situ ya. Sehingga siapapun bisa terus belajar. Seperti bukti nyata begitu Bu Lili ya, bahwa Bapak Muldoko ataupun seorang public figure Bayu Oktara sekalipun adalah orang-orang yang tetap mempercayakan pendidikannya di universitas terbuka. Sesibuk apapun ternyata belajar itu tidak boleh ada hentinya begitu ya Pak Rahmat ya. Kita kembali ke Bu Lili, bahwa universitas terbuka membawahi kurang lebih ada 13 kota kabupaten se-Jawa Timur begitu ya. Kemudian juga ada Salut dan juga Pokjar yang terus bergerak. Pengembangan dari keberadaan sentra layanan UT dan juga kelompok belajar UT Malang sendiri untuk Jawa Timur seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ica. Mulai tahun 2025 ini Pokjar di UT, baik itu di UT Malang maupun di UT secara keseluruhan, itu sudah tidak ada Mbak Ica. Jadi Pokjar yang dulunya dibangun oleh UT diminta Pak Rektor melalui Pak Warek 3 untuk bertransformasi menjadi sentra layanan UT yang dulu ide tersebut dimulainya juga dari Pak Warek 4 bahwa UT sebagai Pokjar mereka harus mandiri, mereka harus bergandengan tangan dengan UT, dan UT akan bersama-sama menguatkan kelembagaannya dari Salut ini, sehingga kelembagaan Salut semakin kokoh di masyarakat. Saya bisa melihat di masyarakat itu hal yang sama sebetulnya adalah dulunya ada warung-warung kecil, sekarang adanya Indomaret, Alfamart yang terstandar, yang dia antara Indomaret sama Alfamart tidak pernah beranteman gitu kan. Jadi dua segmen ini sekarang ini disatukan. Nah, tidak ada lagi Pokjar tapi menjadi Salut. Nah, kita memiliki 31 sentra layanan UT di 13 kabupaten kota. Nah, sentra layanan UT ini fungsinya adalah tempat kami berdiskusi. Kira-kira mahasiswanya apa sih kebutuhan mahasiswanya yang harus dilayani, karena jauh Mbak. Kalau Pacitan ke Malang ini 1 kali perjalanan 7 jam, pulang balik berarti 14 jam. Salah satu di Pacitan yang berkeinginan membuka sentra layanan UT adalah museumnya Bapak Presiden kita yang ke-7 ya, Pak SBY. Kemarin itu kami berdiskusi dengan Pak SBY dengan tim. Beliau ingin memiliki perguruan tinggi di Pacitan. Sudah bekerja sama dengan UT. Bapak yang kagungan perpustakaan akan kami bantu kerjasama, saling sinergi
Jadi beliau akan membangun hardnya, UT membangun softnya. Dari dua-dua inilah yang akan menjadi penguat di daerah-daerah yang belum ada perguruan tinggi. Di UT Malang dari Pacitan belum ada perguruan tinggi, Trenggalek juga belum ada perguruan tinggi, Nganjuk juga belum ada perguruan tinggi yang negeri. Jadi Pak Bupati itu ingin memiliki perguruan tinggi, sehingga kami akan melaporkan juga nanti Pak melalui Pak Warek satu, bahwa beliau itu ingin, bahkan Trenggalek sudah MOU hanya menunggu dilantik kemarin, memberikan tanah kepada UT untuk dibangun sebagai perguruan tinggi gitu kan. Nah ini nanti kami akan laporkan juga kepada Pak Warek dan Pak Rektor tentunya, seperti apa bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah. Karena terlalu jauh, kita itu kalau mau ke Pacitan itu lewat berapa kabupaten kota. Dari sini ke Kabupaten Malang, Kabupaten Malang ke Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, kemudian ke Tulungagung, ke Trenggalek, baru nyampe Pacitan. Jadi melalui 5 kabupaten kota, kemudian juga melalui 5 gunung yang kita harus lewati, Pak Warek. Jadi ini PR besar bagi kita memberikan layanan bagi daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Sehingga itu kerja keras UT Malang di dalam mensosialisasikan UT sedemikian rupa. Baik, keberadaan Salut yang memang berada di Pacitan, nanti boleh dijawab secara langsung bagaimana gambarannya, apakah mungkin akan dibuatkan UT atau bentuk kerjasama Salut yang lebih besar begitu di sana? Ya. Kami akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini masih dibincang-bincang bersama dengan Universitas Terbuka. Baik, masih dibincang-bincang dengan tema Maju Mendunia bersama UT menuju masa depan berkualitas tanpa batas. Seperti yang kita ketahui di segmen sebelumnya, Direktur UT Malang sudah menyampaikan bahwa ada 31 salut di 13 kota kabupaten se-Jawa Timur, dan ada beberapa tempat yang memang justru ini membutuhkan keberadaan kampus di daerahnya, sehingga sampai memberikan sebuah tantangan, challenge begitu ya kepada UT Malang untuk bisa mengajak UT ini harus ada nih, entah di Pacitan, entah di Trenggalek, dan ini menjadi tantangannya juga harus dijawab secara pusat begitu Pak Rahmat. Ya. Menanggapi ini dengan antusiasme dari masyarakat dengan kepercayaannya terhadap UT seperti apa? Baik, sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan sedikit bahwa Salut itu kependekan dari Sentra Layanan Usaha Terbuka. Jadi usaha terbuka itu ada kantor pusat yang berada di Pondok Cabe. Kemudian kita punya UT daerah yang kita sebut dengan setingkat kantor cabang gitu ya, yang dia berada 39 wilayah di Indonesia. Nah, untuk melayani masyarakat itu kita punya katakanlah mirip kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu inilah disebut dengan Sentra Layanan Usaha Terbuka. Sentra Layanan Usaha Terbuka itu hadir atas permintaan mahasiswa sebenarnya. Jadi mahasiswa seperti Pak Ibu Direktur sampaikan, dari Pacitan itu sangat jauh, sedangkan mereka ingin mendapatkan informasi yang lebih cepat. Nah, dengan bekerja sama dengan masyarakat, dengan yayasan, Universitas Terbuka itu mendirikan Sentra Layanan Usaha Terbuka di Pacitan misalnya, di situ untuk melayani mahasiswa Universitas Terbuka dan masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai usaha terbuka. Nah, kita itu Salut itu didirikan, kemudian harus ada ruangan tertentu ya, kemudian ada fasilitasnya, sehingga nanti diharapkan mahasiswa itu pembelajarannya bisa dilaksanakan di Salut. Kalau tutorial online, mahasiswa bisa datang ke Salut, dibimbing oleh pengurus Salutnya, ini cara aktivasi online, tutorial online, cara mengaksesnya begini, cara menjawab diskusi seperti ini, cara menjawab tugas-tugas seperti ini. Bahkan nanti itu pelaksanaan ujian online pun dapat dilaksanakan di Sentra Layanan Salut. Nanti Universitas Terbuka Malang akan mengirimkan teknisi untuk memastikan jaringannya stabil, komputer
juga apa namanya kompatibel. Kemudian kita akan menyiapkan SDM untuk mengawasi jalannya ujian di sentral layanan tersebut. Kalau misalnya ada SDM-nya, kita ada satu namanya proctoring. Proctor itu pengawas. Tetapi kita juga bisa pengawas dari UT Malang itu tidak perlu hadir di Pacitan. Kita ada namanya online proctoring. Ya. Jadi online proctoring itu mahasiswa berada di satu ruangan di depan komputer masing-masing. Kemudian komputernya itu kita set supaya tidak search engine-nya kita matikan, tidak boleh ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya ujian. Untuk memastikan kewibawaan akademiknya terpenuhi. Nah, nanti kita siapkan CCTV yang bisa memantau seluruh aktivitas mahasiswa di ruangan. Siapa yang memantaunya? Memantaunya itu adalah teman-teman kita dari daerah, dari Malang, direkturnya. Termasuk kami juga memantau di pusat. Misalnya di situ ada layar, kita punya layar misalnya ini tempat ujiannya di Salut Pacitan. Nah, apabila misalnya ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran, nanti kita bisa beritahu, tegur secara langsung. Mahasiswa yang duduk di bangku nomor 10, mohon misalnya fokus ke ujian, tidak boleh kemana-mana. Nah, dengan demikian mahasiswa yang berada di Pacitan tidak perlu menghabiskan waktu 7 jam ke Malang untuk ujian, cukup datang di sentral layanan. Dengan keberadaan sentral layanan UT otomatis sudah menjadi jawaban begitu dari daerah masing-masing. Tidak harus dengan bangunan fisik baru UT daerah ada di sana begitu ya. Tetapi sudah terwakili dengan keberadaan sentral layanan UT. Baik, kita kembali ke Pak Rahmat selaku Wakil Rektor bidang akademik, bahwa ada juga satu inovasi yang dimiliki oleh UT sendiri tentang bagaimana perguruan tinggi negeri berbadan hukum dengan keleluasaan untuk bisa menambah jurusan. Apakah ini juga akan menjadi salah satu inovasi yang diberikan dari UT sendiri? Ya, baik, alhamdulillah. Jadi sejak UT berubah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, kita memiliki keleluasaan untuk membuka program studi baru. Nah, untuk semester sekarang itu sebenarnya ada sejumlah program studi baru yang akan kita tawarkan. Akan tetapi sayang sekali 2 minggu yang lalu kita mendapatkan surat dari kementerian mengenai moratorium program pembukaan program S1 program studi baru, yaitu ada kita itu sebenarnya sudah menyiapkan program studi pendidikan jasmani, kita sudah siapkan kurikulumnya, bahan ajarnya sudah kita siapkan, kemudian BK kita sudah siapkan, termasuk S1 psikologi. Nah, dengan terbitnya moratorium ini, maka sangat disayangkan kita tidak dapat melanjutkan penawaran ketiga program studi. Nah, ke depan yang kita akan segera luncurkan itu ada selain program S1 dan S2, kita akan mulai membuka di tahun depan itu adalah sekolah vokasi. Ya, buat teman-teman siswa-siswa SMK ya. Nanti kita akan membuka sekolah vokasi. Sekolah vokasi selain yang sekarang itu ada Diploma 3 Perpajakan, ada D4 Kearsipan. Kemudian kita akan membuka namanya Teknik Informatika. Teknik Informatika akan kita buka. Kemudian sistem akuntansi, sistem akuntansi D3, dan yang terakhir itu adalah mengenai satu program yang sekarang itu pasti digemari, yaitu tentang tentang digital, berbasis digital. Sekarang kan sangat menjamur ya, menjamur ketika online shopping, di mana membutuhkan manajemen, mengatur barang mulai dari datang, masuk, kemudian didistribusikan. Kita akan membuka program studi tersebut. Dan sebagai tambahan, jadi komposisinya adalah 30% teori, 70%-nya adalah praktik. Jadi mahasiswa akan dikerahkan, akan didorong untuk melakukan praktik, sehingga selalu dari program studi ini mahasiswa adalah mereka yang memiliki kemahiran dalam program yang mereka pilih.
Baik, banyak keleluasaan yang memang didapatkan dari status PTN berbadan hukum ini sendiri, begitu. Salah satunya untuk penambahan jurusan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya tadi dengan basis digital di dunia manajemen bisnis, begitu betul. Ya. Bagaimana semuanya serba online. Ada juga keleluasaan terkait dari PTN berbadan hukum ini adalah kerjasama internasional yang jauh lebih fleksibel. Betul. Sejauh ini seperti apa? Apakah ada pengembangan baru di tahun ini dan tahun depan? Diharapkan tahun depan kita sudah bisa menawarkan dual degree khususnya untuk beberapa program studi. Kami bekerja sama dengan beberapa program tinggi di negara Asia Tenggara khususnya karena alhamdulillah Universitas Terbuka itu rektor sejak tahun 2020 itu dipercaya menjadi presiden Asosiasi Perguruan Tinggi Jarak Jauh se-Asia. Ya, disebut dengan Asian Association of Open Universities, Pak Rektor sebagai presidennya, di mana kita setiap tahun itu melakukan pertemuan. Salah satu pertemuan itu adalah bekerja sama untuk menyelenggarakan program bersama. Nah, kami mudah-mudahan tahun depan, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada program bersama dengan beberapa perguruan tinggi di Asia Tenggara. Untuk sementara yang sudah siap bekerja sama dengan UT itu ada dari Open University Malaysia, kemudian ada juga Philippines Open University. Nah, yang paling sudah sangat siap itu sebenarnya adalah Allama Iqbal Open University yang mereka memiliki mahasiswa yang sangat banyak, lebih dari 1,25 juta mahasiswa. Kita akan kerjasama sehingga teman-teman masyarakat Indonesia itu nanti dapat ijazahnya kuliahnya di UT satu kali, tetapi mereka punya dua ijazah yang dari UT dan dari luar negeri. Baik, keleluasaan untuk bisa bekerja sama secara internasional dibuktikan dengan program double degree. Yang nanti akan segera bisa direalisasikan per tahun depan, begitu ya Pak? Tahun depan, ya. Per 2026. Dengan jumlah-jumlah kampus yang sudah disebutkan. Kemudian juga ada pengembangan SDM yang otomatis harus lebih kompetitif, begitu. Ini SDM-nya apakah SDM dari pengajar atau SDM yang akan dilahirkan sebagai lulusan? Ya, jadi dua. UT itu berkomitmen, jadi pendidikan yang bagus itu adalah apabila kita memiliki SDM yang bagus. Baik, boleh dilanjutkan untuk SDM kompetitifnya di segmen selanjutnya Bapak. Baik. Karena tentunya kita harus melihat pariwara yang satu ini dan masih dibincang-bincang bersama dengan Universitas Terbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan tentunya masih berbincang tentang maju mendunia bersama UT menuju masa depan berkualitas tanpa batas. Tadi Bapak Rahmat sudah sedikit menyampaikan bahwa tentang ada pengembangan SDM yang lebih kompetitif. Ada dua konsep begitu ya, SDM apa ini yang harus menjadi targetnya? Jadi kami Universitas Terbuka seiring dengan hadirnya dosen-dosen muda ini di Universitas Terbuka, kami ini akan mendorong mereka untuk melanjutkan program studinya ke S3, dan kebetulan izinnya harus melalui kantor WR1. Saya mendorong mereka untuk kuliahnya di luar negeri. Jadi setiap fakultas ini setidaknya untuk tahun depan akan menyekolahkan 5 dosen ke luar negeri. Nah, dengan diharapkan dengan semakin meningkatnya kompetensi dan kualifikasi para dosen, kita akan memberikan layanan yang terbaik. Yang berikutnya adalah kita menghasilkan produk-produk akademik yang juga harus semakin baik. Oleh sebab itu, kita terus melakukan perbaikan, khususnya di dalam pengadaan penyediaan bahan belajar. Jadi bahan belajar di Universitas Terbuka setiap 5 tahun itu kita revisi. Jadi tahun ketiga itu kita sudah mulai merevisi, dan kita selalu memastikan bahwa bahan ajar itu ditulis oleh para dosen-dosen terkemuka di perguruan tinggi tatap muka. Jadi hampir bisa dikatakan dari 100% itu ya, 95% bahan ajar UT adalah ditulis oleh para dosen-dosen terkemuka dari perguruan tinggi lain. Oleh sebab itu, salah satu keuntungan kuliah di Universitas Terbuka adalah meskipun kuliah jadi Universitas Terbuka, tetapi mereka diajar diajar artinya bahan ajarnya itu ditulis oleh
dosen-dosen, profesor-profesor keren dari perguruan tinggi lain. Nah, kemudian diharapkan dengan bahan ajar yang paripurna, proses belajarnya kita sediakan dengan baik, kemudian ujiannya juga kita kawal dengan baik. Diharapkannya adalah mahasiswa betul-betul memperoleh kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap mata kuliah, yang pada akhirnya sesuai dengan program studi. Dengan demikian kami dapat memastikan mereka yang lulus dari Pulau Sabang, mereka yang lulus dari Pacitan, mereka yang lulus dari Jayapura atau Puncak Jaya itu, mereka memiliki kompetensi yang sama karena kita memiliki bahan ajar yang sama, memiliki proses pembelajaran yang sama, ujiannya juga sama. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, khususnya untuk para pengguna lulusan usaha terbuka, bahwa lulusan usaha terbuka itu adalah mereka yang betul-betul sudah kita uji dengan sistem pengujian yang terjaga secara ketat. Standarisasinya sudah jelas begitu ya, bahkan bahan ajarnya mendapatkan revisi dari evaluasi bersama. Betul. Dengan dosen-dosen terkemuka yang ada dari kampus lain, sehingga semuanya punya standarisasi yang luar biasa, baik dari bahan ajarnya, dari para pengajarnya yang juga ditarget untuk dikuliahkan terus di luar negeri, sampai dengan para lulusannya. Kita berbincang tentang lulusannya nih Bu Lili, bahwa lulusan-lulusan ini akan menjadi alumni-alumni hebatnya Universitas Terbuka, termasuk ribuan alumni yang baru saja dikukuhkan oleh Bu Lili. Otomatis adalah orang-orang yang nantinya tidak mungkin hanya sekedar mendapatkan ijazah kemudian kembali bekerja saja, tetapi ada ikatan alumni Universitas Terbuka. Sejauh ini untuk kontribusi dari para alumni ini sejauh ini seperti apa untuk UT Malang? Apakah juga masuk dalam proses pengajaran atau dalam proses rekrutmen kerja dan seperti apa? Ya, terima kasih Waica. Untuk UT Malang itu kami lakukan kerjasama yang sangat intens kepada teman-teman ikatan alumni. Contohnya adalah pada hari ini kita serahkan nama-nama mahasiswa yang lulus hari ini, datanya kita berikan ketua ikatan alumni yang wilayah Malang, datanya kita berikan, kemudian mereka harus menghubungi teman-teman ini supaya ada kegiatan. Nah, bentuk kegiatannya adalah satu, kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang aktif dengan dievaluasi, dilihat gitu dari mereka IPK-nya berapa, dari daerah mana gitu kan. 25 juta itu diberikan di setiap semester atau di setiap wisuda, selalu mereka memberikan. Kemarin tuh saya bilang, saya suka bercanda ini Pak Warek, 50 apa 25 gitu. Kan gerayunya begitu kan, 25 saja dulu Bu, karena nanti akan ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan kalau puasa itu mereka bersama-sama mahasiswa UT di depan kantor UT memberikan takjil pada saat mau buka puasa. Terus ada juga kegiatan seminar, mereka juga ada seminar gitu dengan misalkan ada Pak Muldoko, ada tokoh-tokoh kunci yang dari UT yang pusat, IKA pusat itu secara umum untuk bergabung dengan teman-teman yang ada di Malang. Selain itu mereka juga jalan sehat di kantor UT Malang. Jadi IKA bersama pegawai anggarannya dari IKA, mereka menyelenggarakan di kami jalan sehat. Kalau enggak, waktu itu di Kediri, di daerah-daerah yang ada ikatan, semua daerah 13 kabupaten kota itu kita sudah lantik menjadi grup kelompok-kelompok anggotanya. Nah, anggotanya itu tidak hanya kegiatan yang besar gitu, tapi kita libatkan pada saat teman-teman sosprom ke daerah-daerah, ada edufair, ada pameran, ada apapun di daerah-daerah. Misalkan di Tulungagung ada di GOR, nah atau di Kota Kediri itu ada yang Pariswan Java itu SLG gitu ya, mereka selalu ada gumul. Kita membantu mereka, kita menyiapkan bahan-bahan untuk sosprom, tapi yang duduk di sana teman-teman salut.
Gitu. Mereka menjelaskan kepada masyarakat. Karena kalau kami yang duduk di sana, kami hanya mendampingi aja dari jauh. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, maka kita bisa bantu jawab. Tapi kalau ayo kuliahnya di salut saya saja, gini. Itu salah satu strategi kami untuk mensosialisasikan bahwa nggak perlu jauh-jauh ke Malang loh kalau dari Kediri 4 jam. Ada salut nih. Ini salutnya. Kemudian selain Sosprom, kita juga bekerja sama juga melalui Google Ads. Kita libatkan mereka, ayo salut yang belum ini buka, ayo buka Google Ads. Nanti kami bisa membantu sesuai arahan Pak Warek 3. Kita yang membayarkan Google Ads-nya gitu kan, supaya mereka bisa lewat melalui sosmed. Kemudian selain itu pada saat orientasi mahasiswa baru dan pelatihan keterampilan, mereka berada di tempat saya nih, samping meja. Ini adalah ada salut bagi mahasiswa mandiri yang belum terlayani, datang ke sini. Atau kami kerjasama dengan Pemda, ada guru-guru BK sekabupaten kita undang dalam satu tempat. Ayo guru-guru BK yang memiliki siswa yang belum kuliah semester lalu maupun semester yang akan datang. Di samping saya ini ada sentra layanan UT nih, atau dari IKA. Nah, rata-rata mereka yang membuka sentra layanan UT itu adalah dari IKA. Begitu Pak Warek. Jadi seperti Pak Ali Sofyan tadi, dia ada salut tapi dia juga ketua IKA. Jadi ikatan alumni itu kami dorong untuk tetap bekerja dengan UT. Yang sudah S2 boleh melamar tutor. Ikatan alumni. Juga kami juga kalau ada pengumuman penerimaan pegawai baru, kami memberikan linknya itu, mereka daftar sendiri ikut tes. Salah satunya sekretaris saya dari lulusan bidik misi, dia jurusan komunikasi. Kemudian bendahara saya dan pembantu bendahara saya adalah lulusan ikatan alumni kita dan bekerja di UT. Karena jaminan bahwa mereka bekerjanya bagus dibuktikan dengan tes, mereka diterima. Jadi bukan karena saya, ya, karena tes dari pusat gitu. Itu kira-kira Mbak Ica. Jadi IKA di UT Malang ini saya sebagai motor penggerak ikatan alumni untuk membuat kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam aktiviti yang ada di UT Malang. Karena alumni itu modal utama bagi satu institusi untuk mengatakan bahwa UT itu begini loh. Jadi mudah begini. Jadi dengan jaringan IKA di alumni ini, mereka justru lebih banyak yang membawa dari alumni dibanding yang lainnya. Gitu kira-kira Mbak. Bagaimana kontribusinya sangat nyata begitu ya dari Betul. Ikatan Alumni Universitas Terbuka, digerakkan juga oleh Bu Lili. Bagaimana Betul. akhirnya beliau-beliau tersebut juga menjadi bintang iklannya. Yes. Beliau-beliau tersebut juga yang akhirnya membuat sentra layanan UT di masing-masing daerah, sekaligus juga untuk bisa mengajak semuanya ikut tergiring sebagai berada di duta Universitas UT. Terbuka. Duta UT juga. Baik, tentunya kita akan segera kembali masih di bincang-bincang tentang maju mendunia bersama UT menuju masa depan berkualitas tanpa batas selepas yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang. Masih dari Gedung Geraha Cakrawala, kita berbincang dengan Universitas Terbuka tentang tema Maju Mendunia bersama UT menuju masa depan berkualitas tanpa batas. Kita juga masih bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Direktur UT Malang. Bapak Rahmat, di segmen terakhir ini seperti apa sih sebenarnya sebuah harapan, sebuah target besar untuk bisa menjadikan UT ini majunya mendunia demi bangsa Indonesia? Ya baik, terima kasih Mbak Ica, bahwa di Indonesia ini setiap tahun itu ada lulusan SMA dan SMK itu 6,5 juta, belum termasuk yang sekolah agama. Nah dari 6,5 juta itu ternyata yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu tidak lebih dari 25%. Mereka ya dari 6,5 juta hanya maksimal 25% masuk perguruan tinggi negeri,
sisanya itu masuk ke perguruan tinggi swasta dan itu angka juga kecil. Lainnya adalah mereka tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri karena faktor biaya. Nah, kan kalau tidak diterima perguruan tinggi negeri, mereka ke swasta. Kalau tidak ke swasta karena biaya mahal, mereka akhirnya menganggur atau bekerja. Nah, buat masyarakat Semalang Raya, nih, Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang sekarang statusnya sudah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Biaya kuliahnya sangat murah, jadi per SKS itu barangkali harganya lebih mahal satu cangkir kopi dibandingkan dengan satu SKS UT. Jadi pada umumnya SKS UT itu adalah 35.000. Jadi katakanlah kalau punya uangnya tidak banyak, per semesternya jangan ambil paket. Ambil saja mata kuliah, misalnya 3 mata kuliah. Kalau misalnya satu mata kuliah itu 2 SKS, 35 kali 2 berarti 70.000. 70.000 kalau 2 mata kuliah berarti 140.000. Ditambah uang pendaftaran 100.000. Nah, itu sudah dapat menjadi mahasiswa. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita semua untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi melalui pendidikan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Terbuka. Masa depan itu adalah masa depan itu adalah milik mereka yang mempersiapkan dari sekarang. Nah, alangkah meruginya apabila kita tidak bisa mempersiapkan diri karena persaingan di depan, persaingan di masa yang akan datang, persaingannya akan lebih sulit dibandingkan sekarang. Oleh sebab itu, mari kita berinvestasi sejak dini untuk kuliah di Universitas Terbuka. Demikian. Luar biasa, terima kasih. Dengan harga yang sangat terjangkau, dengan fleksibilitas waktu menjadi keunggulan yang sangat luar biasa. Ibu Lili, satu closing statement untuk harapan kepada para alumni yang baru saja dikukuhkan harus menjadi lulusan yang seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ica. Lulusan mahasiswa UT yang hari ini mengikuti kegiatan wisuda, jangan pernah berhenti untuk belajar dan belajar. Karena dalam kehidupan formal maupun non formal, kita sebagai makhluk sosial, kita harus banyak belajar. Di antaranya adalah pendidikan formal, di mana UT sudah memberikan layanan yang terbaik. UT sudah memberikan kesempatan terbuka bagi seluruh masyarakat untuk belajar dan belajar. Belajar sepanjang hayat, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal tempat, tanpa mengenal harus belajar dengan siapapun. Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur ini, mari belajar dengan Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Kami siap membantu dan melayani dengan sepenuh hati agar kompetensi diri, percaya diri pada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa bekerja dan belajar adalah sesuatu yang tidak pernah hentinya dalam hidup ini sampai Tuhan memanggil kita. Itu saja Mbak, terima kasih. Terima kasih luar biasa, terima kasih Bapak Rahmat, terima kasih Ibu Lili untuk waktunya. Dan tentu saja pemirsa, seperti yang kita ketahui bagaimana Maju Dunia Bersama UT menuju masa depan berkualitas tanpa batas telah diberikan informasi yang sangat luar biasa. Dan tentunya pemirsa harus mendapatkan masa depan yang berkualitas tanpa banyak pembatasan, hanya bersama dengan Universitas Terbuka. Saya Ica pamit, terima kasih, sampai jumpa.